Hobi itu memang buang uang. Iya benar. Kalau teman-teman nggak mau buang uang, jangan hobi. Jadi kalau ikan di sini pun karena memang ini ikan pribadi, Mas, dijual tapi harganya memang ngawur, Mas. Nah. Supaya kenapa ben rak payu. Jadi kalau kita jualan, dol wis, larang-larangnya. Kalau bahasa Jawanya tuh los saja, tinggal harganya tentuin masing-masing lah gitu. Ya. Kita pakai range aja, Mas. Di kita itu kalau untuk jual itu paling murah itu 1,5–2 jutaan, paling murahnya gitu? Ya. Kalau yang topnya mau sampai berapapun kita bisa layani. Yo, ono Pak, aku tuku iwak mung 1.000 saiki dadi apik jumbo, itu bejo. Nah, bejo iki ora iso dibaleni berkali-kali, Mas. Nah, tadinya tanggul, pohon-pohon, hutan rimba. Ini zaman gendeng dah, ini fasilitas umum dibangun. Berawal dari hobi dan aku menyukai ikan koi. Beribu kegagalan jadikan pengalaman guru besarku. Apa kabar koi lover? Jangan Halo. lupa bahagia. Nah, ini saya sekarang berada di Semarang. Tentunya tidak asing lagi, ini tempatnya siapa? Saya bersama Bless Koi, Ya, Pak Ade Kurniawan. Ya, bener Pak Ade Kurniawan ya? Ade Kurniawan. Asli, nama asli. Asli. Kalau dulu saya ngertinya kan ADK, itu tahun berapa itu? 2010 ya. Saya mulai Koi 2010 ya. ADK, sekarang Bless Koi. Bless Koi itu mulai kapan? Kalau mulai komersilnya 2012, Mas. 2012. 2012, tapi kalau mulai main piara koi untuk pribadi 2010. 2010 Ya. mulai kenal koi. Kenal gitu koi lah, betul. Mulai kenal koi 2010, kemudian Eh, mulai piara jualan Jualannya 2 tahun kemudian. 2012. Ya, 2012. Nah, mulai ini jualan. saya sekarang di Bless Koi yang tentunya masternya kolam ya, saya lihat ini masternya kolam dan juga masternya ikan koi, ada lokal, ada juga import. Iya. Nah, ini kayaknya kolam baru ini ya? Ini sebetulnya tuh kolam lama, Mas. Ini kalau sejarah ini kolam kedua saya. Kira-kira saya bikin kan ini tahun 2012 awal, Mas. Waktu itu memang saya tuh 2014, sorry ini 2014 ya. Yang 2010 itu sampai 2012. Nanti kita yang obrolan kedua kita bahas asal muasalnya Bless Koi. Oke, sip. Dari kolam yang apa adanya, yang waktu itu juga terus terang saya juga baru mulai belajar. Tapi ya karena yang tadi kita ngobrol, Mas, awal tuh karena memang passion dan kecintaan, Mas. Jadi ibaratnya kayak wong Jawa tuh alon-alon asal kelakon. Betul. Jadi seneng dulu. Seneng dulu apanya seneng. Kalau dipaksa nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena memang koi ini seni yang saya bilang. Ya. Kalau untuk yang sekarang fokusnya di apa ini? Di ikannya ya, atau di kolamnya? kita utama memang terus terang tuh di ikan, Mas. Saya kan sudah ngobrol, memang utama kita tuh dealer ikan. Nah, koi ini sebetulnya kolamnya ini saya bikin seperti jembatannya. Artinya kan kalau kita bikin kolam, terus kan kemudian koinya juga ngambil sama kita ya itu. Tapi tujuannya utama sebetulnya jujur koinya. Pinter ya. Jadi bikin kolam, kemudian koinnya ngambil dari. Ya, tapi nggak harus kolam. loh, Mas, nggak harus. Kadang kan customer punya ikan lama, kadang ngambil dari dealer lain ya nggak masalah. Iya. Ya, tapi kalau boleh ngomong belak-belakan ya, sebetulnya secara keuntungan enak koinya. Enak koinya. Ya. Enak koinya. Tuh. Jadi misal bikin kolam di Bless Koi, ya, nanti ikannya nggak harus dari Bless Koi. Nggak harus. Dari manapun tempatnya. Bebas. Oke. Ya. Tapi intinya nggak dudulan nih, Pak. Oke gitu ya. Iya. Kalau sekarang gimana? Jualan ikannya yang rame ikan lokal atau ikan impor? Kalau kita nih sebetulnya lokal sama import itu kan hanya istilahnya itu kan asal muasalnya ya, Mas. Cuman memang kalau secara kualitas aja lah ya, kita ngomong kualitas itu grade B sampai grade A ke atas lah. Itu yang sekarang paling banyak keluar. Harga itu juga nggak mahal-mahal, antara 2 juta sampai 10 jutaan per ekor. Itu yang paling laku. Itu untuk yang lokal maupun import. Sama ya? Sama ya. Jadi kalau saya itu grade-nya bukan grade lokal atau grade importnya, tapi grade-nya itu ya kualitasnya, Mas. Kualitas. Kadang ada ikan lokal yang lebih kecil dari ikan import, tapi harganya mahal ikan lokalnya. Karena kualitas. Karena kualitas, bukan karena merek ya. Jadi kalau ikan, kita kalau milih ikan itu harus jeli ya, harus bener-bener harus bener-bener ngerti. Mungkin kan jenengan ini kan aslinya Blitar. Ya. Nah, saya sering ngomong terutama persepsi pada umumnya bahwa banyak orang ibaratnya ini nyepelekno ikan lokal, Mas. Ya. Nah, kalau kemarin kita belajar dari show yang lokal terakhir kan Sukabumi, Mas, kemarin. Betul. Yang all breeder itu. Ya. Itu banyak yang tembus 70, 75, 80 loh, Mas. Ukurannya lokal. Ya.
Dan kualitasnya juga ibaratnya nggak kalah loh dengan import. Bahkan Jepang pun tuh mengakui bahwa ikan lokal Indonesia ini sekarang mantap-mantap. Jadi buat teman-teman para pecinta koi, intinya jangan underestimate atau ibaratnya menganaktirikan ikan lokal. Yang penting kita seleksinya kualitas aja. Gitu. Jadi memang lebih ke kualitas. Kadang orang kan nggak ngerti kualitas, taunya ikan impor itu bagus. Bagus, enggak juga loh ya. Banyak ikan lokal yang ikan import yang sampah, yang sortiran juga banyak. Banyak ya? Banyak Mas, banyak. Jadi memang kita harus kalau untuk ikan koi kita harus belajar kualitas. Kualitas, paling itu yang tidak paling penting. Kita seneng dengan apa yang kita lihat dulu. Betul. Misal kita nggak ngerti kualitas, yang penting kita suka dulu. Suka, harganya cocok, paling enak itu. Sip. Terus untuk kolamnya ini banyak ya untuk order-order kolam. Nah, memang tahun 2022 ini selama kita bikin kolam ini kan berarti saya start itu kan 2020, 10 tahun lebih kita kontraktor kolam ini. Paling rame memang 2022 ini. Oh, ini tahun ini? Ya, tahun ini paling rame. Paling rame untuk pembuatan kolam? Untuk pembuatan kolam. Karena memang saya lihat beberapa tahun terakhir ini setelah corona tuh loh Mas, setelah 2019, pandemi, itu kan banyak penghobi baru yang memang intinya belum punya kolamnya itu. Nah, kebetulan kita kan bisa terima jasa itu juga. Harapan kita semoga tidak terulang seperti yang banyakkan orang. Orang tuh kan kebanyakan bikin kolam pertama tuh kan salah Mas. Iya, benar. Ya kan salah, buang uang, kadang uangnya juga nggak sedikit. Nah, harapan kita itu kalau kolam itu sebisa mungkin sekali ya bener gitu loh ya. Karena untuk rehab itu biasanya untuk biayanya lebih tinggi ya. Betul. Dari renov itu kadang orang mikirnya, Pak kan cuman renov kok harganya mahal. Loh kalau saya suruh milih mending buat anyar Mas. Iya. Mending bikin baru. Lebih gampang dan kita pun kerjanya juga lebih cepat kalau dari baru seperti itu. Oke, jadi untuk tahun ini yang rame kolamnya. Kolam ya. Kira sudah nggak jualan koi loh. Akhirnya udah bikin kolam, ternyata masih jualan ikan koi. Tetap koinya tetap utama karena tadi saya bilang kolam setelah jadi itu ya terus terang yang kita kejar utama itu harapannya customer ngambil ikannya sama kita. Harapannya itu meskipun tidak semuanya juga sih. Iya. Gitu. Kalau kolam nih, tanya nih. Utamanya untuk kolam koi itu di mana? Jadi supaya ikan kita sehat, ikan kita bisa terlihat. Iya, paham. Jadi gini Mas, apa ini? Yang paling penting itu nomor satu tuh sistem kolam sama sistem filter dulu. Sistem kolam sama ya, dalam artian kolam ini kan jadi rumah atau habitatnya ikan koi kita nanti. Betul kan? Otomatis kan kolam ini akan mempengaruhi kualitas air yang nantinya akan untuk hidup ikan itu. Betul loh, logikanya kan gitu. Nah, jadi yang paling penting itu sistem kolam sama sistem filternya. Filternya ini ini filter yang kita duduk ini. Nah, itu harus benar dulu. Nah, yang saya maksud benar itu bukan cuma hanya kualitas airnya bagus, tapi maintenance-nya atau ngerawatnya juga harus yang mudah. Nah, itu meskipun kita sebetulnya kalau sistem saya ini termasuk sistem masih konvensional, Mas. Gimana tuh Mas? Kalau kita ngomong sistem yang udah canggih, high tech itu kan pakai mesin RDF, pakai mesin-mesin eksternal filter seperti Polygazer, ada juga merek-merek yang lain filter eksternal. Itu kan intinya memang canggih teknologi. Nah, tapi saya cuma mau ngomong secanggih-canggihnya mesin atau teknologi itu namanya mesin pasti butuh perawatan juga. Kadang ada juga. Nah, kalau enaknya konvensional kayak kita, cuman sistem backwash cabut-cabut pipa, itu kan nggak ada spare part yang rusak. Nah, dan itu spare partnya di kitanya ya? Di kitanya, orangnya yang nanti ibaratnya ngerawat lah. Tapi intinya sedemikian mungkin kita setting itu, bahkan orang yang nggak ngerti koi sama sekali, ngerawat kolam bikinan kita itu mudah gitu. Cuman cabut-cabut pipa. Ya, akhirnya kan hati kita juga bisa menyatu dengan ikannya gitu. Sebetulnya kalau kita ngomong sistem media ya Mas, yang saya bahas media dulu ya. Kita tuh kan media dari A sampai Z itu kan variasinya banyak. Tapi yang kita mesti perhitungkan adalah maintain-nya. Nah, media-media yang kita gunakan itu waktu maintain tidak ada yang diangkat sama sekali, Mas. Tetap diam, kita semprot dari atas, flash dari atas, kemudian kita backwash. Udah running lagi. Nah, jadi intinya filter sudah kita tata sekali ini untuk seterusnya. Berarti tanpa angkat-angkat sama sekali. Kecuali Mas, kalau yang sudah di atas 5 tahun. Nah, 5 tahun itu ada 2 chamber mekanik yang itu harus dibersihin total. Karena biasanya kalau 5 tahun itu udah jenuh banget itu. 5 tahun itu baru istilahnya backwash besar. Restart berarti? Ya, bukan restart, tapi backwash besar lah intinya gitu. Tapi kalau yang backwash harian, mingguan, bulanan tanpa ngangkat media sama sekali.
Ya, lanjut. udah nih lebat angin. Ya. Ini mungkin suaranya nanti agak terganggu oleh ini ya. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja. Lagi jelek. Jadi tadi ke ini, maintain filternya yang intinya yang gampang lah Mas, intinya gitu. Supaya orang itu kan image-nya ya Mas, kita ngomong dulu yang umum ya. Image umum itu kan piara koi ki rewel, angel, gampang mati, repot. Pokoknya yang negatif itu toh. Nah, sebetulnya kan kalau kita urutin balik ke belakang ya memang ada yang salah dengan sistem kolam filter maupun perawatannya ya gitu. Jadi kalau untuk dari Blast ini sudah kira-kira ada berapa kolam yang itu? Waduh. Saya kalau mulai yang bikin YouTube aja, yang mulai YouTube jalan ini kan 2 tahun Mas. 2 tahun. YouTube tuh kan 2021 awal, 2022 ini sudah mau habis. Iya. Itu sekitar 20-an. 20-an. Ya, kalau yang sebelum YouTube mungkin ya 70-80 kolam ada. Ya, tapi belum nyampe 100 sih sampai sekarang. Dan itu selalu dikontenkan? Enggak, yang dikontenkan hanya yang setelah ada YouTube. Oh gitu. Ya, kalau yang sebelum ada YouTube sudah ibaratnya udah ketinggalan. Dan dulu Mas sebelum ada YouTube memang kolam-kolam itu juga saya bikinannya tuh standar. Dalam artian standar tuh pokoknya yang penting kolam filternya bener, kolamnya bener wes. Intinya fungsinya oke. Tapi setelah saya bikin YouTube memang desain, kemudian estetika, kemudian model saya bikin nuansa berbeda. Sekarang gitu. lebih diutamakan ke pandangan. Nah, jenengan benar. Jadi kalau kita lihat kolam itu nggak bosen gitu. Kalau dulu kan kolam minimalis, kotak, paling ada air terjun ya, sebentar kita bosen. Lihat enak, setelah itu bosen. Ya. Nah, sekarang ini yang model baru kayaknya ya. Ini minimalis nih. Ini konsep minimalis lah masuknya. Ya, tapi minimalisnya saya paduin sedikit, ada natural bonsai kecil, sama ada unsur Mediteran. Mediteran itu nuansa Eropa. Jadi kan pakai granit-granit, pakai batu-batu. Kalau jenengan tahu model dinding ini kan kayak di bangunan-bangunan Londo itu Mas. Iya. Nah, kotak-kotak bata-bata ya itu. Ya intinya sedikit dikasih sentuhan berbeda lah supaya nggak bosan. Kalau ini kedalaman berapa ini? Ini cetek Mas. Ini kalau saya tinggiin skimmernya full 70. Tapi ini kan ikan baru takut loncat-loncat flashing, saya bikin 60 dulu. 60 ya, pendek. Nah, jadi kalau untuk kolam nih utamanya kadang kan ada skimmer gede. Itu ngitungnya gimana? Kalau ngitungnya standar Mas. Sebetulnya kan kembali lagi yang tadi saya bilang, flow yang mau kita kejar tuh berapa dulu. Contohnya misalkan nih, ini kolam kan 16-17 ton. Kita mau kejar 1 jam flow-nya juga 16-17 ton. Nah, berarti pipa ini harus di atas 2 in semua. Oh gitu ya? Ya, kalau enggak nanti enggak kejar Mas, atau chamber tekor istilahnya. Gitu. Nah, untuk ini yang BD. Yang BD ini 3 in kali 3. Oh, 3 in kali 3. Ya, kali 3. Karena kan kolamnya agak panjang Mas, 5 meteran. Nah, kita bikin 3 ini supaya kotoran-kotoran yang nyangkut di bawah bisa nggak lama kesedot, ya? Betul. Jadi sini nyedot. Kalau skimmer ini kita pakai 1,5 in. Yang ini inputnya, ininya 3 in. 3 in, berarti overload ya? Ya. Di over. Betul. Di shock di overload. Betul. 3. Ada 2. Ada 2, betul. Terus kemudian kalau ada air yang melimpah, ada pembuangan. Overflow tuh di pembuangan di pojokan tuh nggak kelihatan. Ya. Overflow-nya delik. Ada di pojok. Sebetulnya ini juga mau saya umpetin Mas, cuman saya itu lebih seneng itu kalau skimmer di luar gini tuh kan kontrolnya enak Mas. Iya. Dalam artian kan nyedotnya itu lebih kelihatan jelas. Tapi memang kalau untuk estetika atau desain lebih bagus ditanam di dinding ya. Ya tadi saya mau tanya ini kok. Ya, saya bikin gini. Sama ini Mas, keenakan skimmer di luar ini tuh kalau kita ada sesuatu yang bermasalah dengan filter atau skimmernya, kita langsung bisa lihat. Contohnya, loh, kok sedotannya nggak jalan? Loh, kelihatan. Kalau di tembok dalam, kita mesti, itu plus minus lah, plus minusnya. Oke. Kurang lebih begitu. Jadi untuk teman-teman yang pengen bikin kolam, nanti sesuaikan. Ya. Pengen di luar untuk tergantung request, betul. Atau skimmernya diumpetin supaya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Dulu kan banyak yang diumpetin ya. Betul. Jadi orang kesannya lihat itu ini kolam kok bisa jernih, padahal nggak ada skimmer, nggak ada overflow gitu. Ternyata diumpetin. Kalau sekarang lebih menonjol. Ya, gitu. Ini karena gini Mas, ini kan karena kolam pribadi ya. Jadi kolam pribadi itu
kan kembali lagi seleranya saya. Tapi kalau saya misalkan bikinkan customer gitu ya saya tanya dulu. Diumpetin. Suka skimmernya nongol atau diumpetin gitu. Sesuai request bisa. Nah, ini berarti kalau ada yang pengen pesen kolam bisa ya? Bisa. Itu nanti langsung menghubungi? Ya, bisa, saya langsung bisa gitu. Cuman memang terus terang sampai Desember ini kita udah close dulu, Mas. Nanti kita mulai lagi pekerjaan bisa untuk customer itu Januari pertengahan. Nah, Januari. Itu misal nih ada yang pesen terus saya minta gambar dulu dong, bisa nggak? Nah, gini Mas, terus terang gambar, desain dan lain-lain itu kan kita perlu tenaga, perlu pikiran ya Mas. Jenengan kan tahu, tadi aja saya di handphone juga ngotak-ngatik gambar, itu kan ibaratnya memang perlu tenaga pikiran yang nggak bisa 1-2 hari beres. Biasanya kita sepakati RAB dulu Mas. Kalau RAB sudah cocok, angkanya udah oke, desain sistem kolam, desain finishing, desain gambar kolam baru kita buatin. Secocoknya customer. Berarti kita gitu. Nego dulu secara RAB, oke, baru kita bikin desain gitu. Kalau misal kita sudah oke nih RAB, terus gambarnya kita nggak cocok itu gimana? Kita rubah sampai ketemu customer oke-nya kayak apa. Tapi itu jarang Mas, karena biasanya waktu saya sodorin gambar, customernya malah, loh bisa begini ya gitu. Loh, kok jadinya bisa yang nggak saya sangka ya, malah mereka kaget kebanyakan. Tapi contohnya ya revisi kecil itu biasanya, air terjunnya aku mau diperbesar, mau diperkecil, itu aja sih. Kalau yang desain ininya sih jarang revisi malah. Terus lagi nih, ini kan saya juga pernah gambar kolam juga pernah. Iya. Jenengan tak lihat pinter juga. Untuk bantu pemesanan kolam juga pernah. Ini pertanyaan dari mayoritas orang ya. Kenapa ikan koi itu mahal? Nah, ini loh. Ya. Gini Mas, sekali lagi saya garis bawahi ini hobi, bener nggak? Koi itu hobi bukan? Ya. Hobi kan? Ya. Hobi itu kan sesuatu yang memang kita ngomong apa adanya, buang uang. Loh iya dong. Ya, benar, hobi apapun buang uang. Kalau nggak mau buang uang jangan hobi. Iya, benar. Nah, betul kan? Itu kan harus digaris bawahi dulu. Nah, kalau sudah berbicara hobi dan memang buang uang, itu nggak ada istilah mahal murah. Sebetulnya tinggal kita ketemu orang yang cocok. Iya. Atau market. Nah, kalau ada orang yang bilang, koinnya Blaze mahal, ya berarti memang nggak cocok sama kita. Bukan marketnya. Bukan saya ngomong berarti bahwa ikan Blaze bagus, enggak. Yang dealer-dealer lebih top dari Blaze kan banyak. Tapi sama. Terkadang ada orang yang memang pertimbangannya itu bukan cuma kualitas ikan, tapi harga. Iya. Tapi sebetulnya itu bukan mahal murah. Tapi cocok nggak cocok, itu aja sebetulnya. Jadi yang saya pertanyakan itu gini loh, orang awam ya, bukan orang yang sudah ngerti kolam. Orang awam kan, misal bikin kolam 3x2 gitu. Oke. Ini kan cuma butuh batu bata sekian. Iya. Misal ini dengan biaya sekian itu udah jadi. Saya pesan di sana kok, wah ketemunya kok mahal banget. Nah, ini yang mungkin perlu dijelaskan. Itu intinya berbicara spek. Iya. Mobil Avanza sama Alphard sama-sama mobil Mas. Betul loh. Avanza cuma 100 juta, Alphard kok miliaran. Speknya beda. Iya kan? Sama kolam loh. Kolam ada yang per meternya cuma 2 juta, 3 juta. Di Blaze kok sampai 7 juta misalkan. Loh, speknya kan beda. Iya. Speknya beda, sistemnya beda. Isi media itu bedanya paling banyak Mas. Saya yang tadi bahas sama jenengan, media kita kan biologisnya itu rata-rata pakai BioCube Mas. Ya, yang ini ya. Ya, satu dosnya itu kan 2 jutaan lebih. Nah, kalau kita ganti pakai media yang lebih murah yang sekarung cuma 50.000, ya pasti selisihnya jauh. Ya, hasilnya pun juga beda. Tapi kan yang tadi saya bahas speknya intinya. Koi sama loh. Kok ada koi murah sama mahal, bukan mahal murah, tapi kualitas yang murah sama kualitas yang mahal. Jadi bukan harga sih. Ini sudah dijelaskan ya. Jadi teman-teman, mahal murahnya ikan koi itu tergantung kualitas. Terus betul. Sama kolam koi juga untuk biaya kan. Saya malah punya gini Mas, ada beberapa customer saya ya, ada orang Semarang ya, mungkin jenengan tahulah kayak kelasnya Pak Roy Sutikno, kemudian Pak Sindu Darmali. Saya punya beberapa customer di luar pulau. Itu kalau nyari ikan sama saya malah nggak pernah nanya harga, langsung, Pak aku cari koaku ukuran minimal 50 cm, yang Pak Ade punya terbaik kirim. Tak kirim video kan, dah ini tak ambil, baru tak kasih harga, ini harga sekian Pak, ini harga sekian, oke. Gitu. Pembeli top loh. Iya, karena gini Mas, yang saya bilang tadi gini, mereka sudah ngerti bahwa di kita nggak ada mahal murah. Harga kualitasnya ngikutin gitu loh. Misalkan
mereka tak tawarin ikan 1 jutaan, malah nggak jadi beli, Mas. Iya, kurang Sudah tidak sesuai kualitasnya dia. Makanya kan saya ngomong kalau di koi itu sebetulnya, maaf nih buat penghobi baru yang masih berpikirnya mahal murah, memang mereka hobinya ini belum hobi yang 100%, ya. Masih penjajakan. Betul, kalau hobi yang sudah benar-benar hobi, Mas, harga itu nomor 2 malahan. Iya, bahkan ikan-ikan impor yang ratusan juta aja kebeli. Gitu. Jenengan ginilah, paling gampang. Jenengan kan wis tahu ikan loh, betul nggak? Iya. Tahu bedain ikan biasa, ikan jelek, ikan bagus, betul loh. Sekarang gini, ikan bagus sampean berani beli lebih mahal, betul nggak? Betul. Karena ikannya bagus. Iya. Ikan jelek, Mas, sampean dikasih aja kadang nggak mau. Iya. Karena sudah ngerti. Nanti kalau taruh di kolam berarti kita rugi pakan. Nah, itu. Makanya kan loh, padahal yang ini gratis loh, Mas Suba. Yang ini sampean bayar loh, kok tetap mau belinya yang bayar. Karena suka dan seneng. Nah, mata. iya. Intinya di mata sama otak ini loh. Ya, itu saya juga sampai sekarang ini, makanya saya sering ngomong ke anak-anak Blast yang di divisi marketing bahwa kalau ada orang atau customer yang merasa ikan kita mahal, jangan kecil hati, jangan kita down. Memang kita belum ketemu yang cocok aja, gitu. Mungkin nanti ada perbandingan. Ada perbandingan. Dibandingkan dengan A sama B, ini bagus mana? Ya, cuman kan ini loh, Mas. Kebanyakan penghobi anyar ini kan tuntutannya itu yang besar. Iwak api, jumbo, gede, murah. Nah, itu kan yang wah ya sulit. Jangankan penghobi, yang kita bakolan aja nggak nemu, Mas. Itu saya aja yang di Blitar nggak dapat. Ya dapat, Mas. Saya tahu kok. Bahkan petani kita ini sekarang saya bilang peningkatan kualitas anakannya ini harus diacungi jempol. Bener saya ngomong apa aja. Dan kita cari ikan bagus di Blitar tuh sekarang udah susah. Karena masing-masing petani udah ngerti ikan bagus. Dia juga sudah berani turun konten sendiri. Betul. Apalagi kan sio sekarang rame toh, Mas. Iya. Pasti kan ikan-ikan bagus sudah diambilin dulu. Ya kurang lebih begitulah. Tapi yang penting tadi Mas saya garis bawahi, ini tuh hobi. Hobi itu memang buang uang. Iya benar. Kalau teman-teman nggak mau buang uang, jangan hobi. Iya. Gitu. Nah kalau sudah mau niat buang uang, tinggal nemuin ikan yang cocok untuk kita beli, sesuaikan dengan kemampuan dan budget masing-masing. Ya, jadi untuk bikin kolam sama beli ikan koi itu tujuannya dulu. Tujuannya apa dulu? Kita mau hobi atau mau jualan? Betul, beda Mas, beda jauh. Soalnya kalau hobi ikan dibeli kadang nggak boleh. Bukan nggak boleh. Saya ini masukan ya Mas, sharing. Saya tuh sekitar mungkin 8-10 tahun yang lalu tuh ada teman saya, senior saya di pengusaha juga di Semarang. Lihat-lihat ke kolam saya waktu kolam lama. Nah, dulu tuh saya memang lucu, Mas. Ikan bagus ora tak dol, sing elek tak dol sih. Nah, yang api-api tak simpen terus. Nah, dia tuh nanya, "Sing bagus-bagus ini berapa, deh?" Nggak dijual. Aku ngomong gitu. Dia negur, "Loh, nggak boleh, deh. Kamu kalau udah jualan harus ngomong dijual. Tapi harganya terserah kamu. Kamu mau tinggiin, mau apain terserah." Jadi kalau ikan di sini pun karena memang ini ikan pribadi, Mas, dijual tapi harganya memang ngawur, Mas. Supaya kenapa ben rak payu. Nah, saya juga gitu. Karena nek ngomong ora didol, Mas, percaya ora percaya, Mas. Engko amit-amit iwake mati, Mas. Bohong kok, tenang. Bener, itu ya mitos, percaya nggak percaya, ngalamin gitu saya udah berkali-kali. Itu mungkin tidak hanya di koi. Banyak hal juga ya. Di hewan-hewan yang lain juga, atau di hobi-hobi hewan yang lain juga. Prinsipnya nek kita memang sudah jualan, jangan ngomong ikan nggak dijual. Betul. Itu kasih harga aja yang tinggi. Nah, biar nggak laku. Percaya nggak percaya terjadi. Terjadi kok, Mas. Saya sering. Ikan istriku itu nggak dijual. Sing takon padahal oke ya. Ini berapa wes tak kasih dibateni lah. Beli 2 juta tak beli 3,5, 4 juta nggak boleh karena seneng. Besoknya kesedot pompa jadi nggak sakit. Kesedot pompa tewas. Nah, tapi ada weh lo kadang ya. Bener itu percaya nggak percaya teman-teman. Asli. Jadi kalau kita jualan dol wes, larang-larangnya. Kalau bahasa Jawanya tuh los saja, tinggal harganya tentuin masing-masing lah gitu. Ya, misal kalau saya gini, ya memang gitu. Misal saya beli ikan 1,5 ya, 1,5 juta. Saya suka, ada yang pengen beli, saya masih suka. Padahal itu kalau dijual 3,5 atau 2 juta kan udah untung. Udah untung ya. Iya. Tapi karena saya suka, buka 10 juta, iya, 7, 8, 10. Iya. Supaya ikannya nggak laku. Toh misalkan itu dibeli, saya untung banyak. Untung banyak. Ya wis lah tombo gelone kasarane ya. Tombo gelo. Ya ini intermezzo aja, Mas, intermezzo. Tapi memang itu prinsipnya banyak yang ngasih masukan ke saya, kita udah niat jualan, nggak boleh ada orang nanya ikan kita ngomong nggak dijual. Itu nggak boleh. Harus dijual. Ya, pamali istilahnya kalau orang Jawa. Betul.
Gitu. Jadi oke, intinya ini tadi saya mampir ke Blast. Wah, thank you banget. Saya tuh ngarep-ngarep jenengan Blast Channel itu 1,5 tahun, besok Februari 2 tahun. Sebetulnya udah meh 2 tahun loh aku ngarep-ngarep. Iya, Mas Subang ora lunga Semarang ya, ora dolan-dolan, akhirnya mampir teman-teman. Sebetulnya udah lama sih dikabari Mas Ade waktu kontes Jogja. Oh iya di Jogja sih. Ayo mampir Semarang, waktunya yang nggak sempat. Memang kelihatannya saya itu paling cuma konten. Wah, tapi repot, saya akui ya. Di luar konten, amburadul. Tapi jualan ikan masih toh masih, juga ya. Masih jualan tetap. Nah, intinya jualan, kalau saya nggak jualan ikan nggak makan. Jadi tetap jualan. Ya. Dan saya mampir ke sini itu memastikan Mas Ade itu masih jualan ikan apa enggak? Jualan ikan atau bikin kolam? Masih. Dua-duanya masih. Bikin kolam, juga jualan ikannya. Iya. Jadi nanti kalau teman-teman pengen pesen ikan, pesen kolam juga, bisa langsung Mas Ade ya. Ya, pengen bisa. Ikan Welcome. impor bisa, ikan lokal juga ada, bisa, ya. Yang biasa sampai yang eski ada. Kita pakai range aja Mas. Di kita itu kalau untuk jual itu paling murah itu 1,5–2 jutaan. Paling murahnya gitu? Ya. Kalau yang topnya mau sampai berapapun kita bisa layani. Tapi saya ngomong apa adanya, ikan yang harga 50 juta ke atas saya nggak ready. Jadi saya stoknya itu rata-rata 50 juta ke bawah per ekornya. Tapi kalau ada kemarin beberapa contohnya, kemarin kan banyak event di Jepang Mas. Ada ikan-ikan yang harganya sampai 100 juta lebih atau apa. Ya saya bisa request by request lah, intinya gitu. Ambil dari Jepang lagi. Ya, saya ada supplier juga, ada agent juga di sana. Intinya kalau yang ready sekarang itu range-nya paling murah 1,5 sampai 2 juta, sampai di bawah 50 juta. Kalau misal ada yang cari di bawah 1 juta ada nggak? Kalau saat ini belum ada Mas. Belum ada, karena terus terang gini Mas. Kalau ikan yang di bawah 1 juta itu bukan kita ngomong jelek ya Mas, sekali lagi ya. Tapi untuk jangka panjangnya itu saya kurang rekomen. Iya. Dalam artian, ono Pak, aku tuku iwak mong 1.000 saiki dadi apik jumbo, itu bejo. Nah, bejo iki ora iso dibaleni berkali-kali Mas. Nah, itu. Ya memang takutnya kalau kita sudah kenal baik sama pembeli, kita jual ikan yang harganya murah-murah, takutnya kedepannya. Betul. Karena kan kok malah elek, tuku noleh, nah itu yang berat. Jangankan pembeli ya Mas, saya aja sebagai penjual atau dealer ya Mas. Kadang contoh nih, ikan sudah di kolam ya, nggak seneng kita nih, pengen nyerok, pengen ngeluarin males loh Mas. Iya. Apalagi customer. Nah, customer kan pada pengennya menikmatin tahu beres, ora repot. Nah, gitu. Berarti sekali masuk udah. Sekali masuk jangka panjang. Nah, memang yang saya rekomen jangka panjang itu mau lokal mau import ya memang kita harganya antara 1,5 sampai 2 juta itu. Oke, paling murahnya sih. Jadi kalau pesan di Blast itu mulai ukuran berapa? Mulai ukuran paling kecil kita 20 sentian Mas. Kalau terlalu kecil saya bukan nggak mau jual, tapi nanti kasihan yang beli masih rawan. Iya, untuk kekecilan masih anu ya. Apa itu antibodinya? Betul, 20 cm ke atas kita udah. 20 cm ke atas sampai jumbo. Ya, jumbonya kita yang stok sekarang ready paling besar 75 sampai 80 BU. 75 ya, itu paling besarnya segitu. Ya. Jadi kalau pengen beli ikan koi bisa mulai harga 1 jutaan. Ya, dijamin 1,5. nih Pak. 1,5 ya? Sampai 2 juta paling murah. 1,5, sorry, keliru. 1,5 dijamin nih Pak, top. Karena tadi saya lihat kolam-kolam yang di atas itu. Ya. Sayang udan Mas, nanti next time era udan kita ngobrolnya di atas lebih enak. Iya, sayangnya hujan. Hujan. Nanti mungkin kalau pas nggak musim hujan, mudah-mudahan saya bisa mampir ke sini lagi. Amin. Untuk lihat-lihat kolamnya di atas. Tenang, ikannya jos. Dan itu di tepi sungai. Ya. Ini lahannya siapa ini? Ini FASUM Mas, fasilitas umum. Oh, fasilitas. Jadi itu tadinya tanggul, pohon-pohon, hutan rimba. Ini saman gendeng lah, ini fasilitas umum dibangun. Ya, kalau rata-rata orang yang kesini bingung Mas, maksudnya ndak eman-eman duitnya. Tapi saya punya prinsip gini Mas, saya niatnya tulus, kepengen memperindah lingkungan supaya tetangga dan lingkungan perumahan saya juga mendapatkan suasana yang nyaman. Oh, tadinya Mas biawak, ular terakhir itu ular piton di depan pagar saya ini Mas, itu 6 meter Mas, gedenya sak kempolku Mas. Nah, saya punya anjing kecil-kecil, punya apa kan deg-degan, wah langsung tak babat sikat semua alas, itu tadinya hutan semua. Oh, ini hutan? Ya, hutan semua tadinya. Nah, maksudnya intinya saya kepengen memperindah lingkungan, sekalian tak kasih kolam koi. Kolam koinya bisa tak taruh ikan. Kok ternyata malah setelah saya nating tulus, ibaratnya kan aku orang yang nyubsidi loh Mas, dari pemerintahan, RT RW nggak ada, pribadi semua. Nah, tapi ternyata kok setelah saya bikin di tepi sungai itu dengan desain-desain natural,
banyak respon yang positif. Iya, bagus. Nah, sampai beberapa customer itu pengen dibikinin kolam seperti itu gara-gara nonton ini. Nah, gitu. mantap kan, nggak rugi Pak Ade gawe neng kono. Ya, akhirnya ada manfaatnya lah intinya gitu. Oke. Ya. Mungkin sampai di sini dulu. Thank you banget, suwun. Mungkin ada masukan lagi untuk teman-teman kita, Pak. Ya, yang penting kolam atau ikan. Kalau buat saya kita ini kan hobi ini intinya mau cari senang. Nah, jadi jangan dibuat ribet, jangan dibuat yang sulit-sulit. Intinya tadi bilang bicara mahal murah itu relatif. Iya. Yang penting bawa happy, bawa seneng, jangan stres. Betul. Nah, karena banyak orang yang punya hobi koi, setelah punya hobi koi malah makin stres. Nah, itu kan rak pas Mas itu loh. Niatnya malah ndak pas itu. Jadi kalau udah hobi jangan memberatkan, yang penting nomor satu itu. Kita kan punya ukuran kemampuan masing-masing. Sesuaikan dengan kemampuan, bawa happy udah. Oke. Itu sehat-sehat, waras, rezekinya lancar, yang penting itu. Amin. Ya. Oke, siap. Oke, kita sampai di sini dulu jalan-jalan ke Blast Koi. Nanti mudah-mudahan lain waktu saya ada kesini lagi untuk lihat-lihat kolam yang di atas. Yang di atas. Banget. Sayang sekali hujannya lebat. Welcome. Tak tunggu pokoknya. Oke, siap. Buat jenengan selalu terbuka terus, ya. Alhamdulillah. Hujan lebat, hujan angin, nggak sempat ke sana ya. Oke, sampai di sini dulu untuk teman-teman semuanya. Dan untuk Koi tadi intinya ojo dipikir abot-abot ya, jangan dipikir abot-abot ya. Oke, sampai di sini dulu. Tetap alon-alon bawa klakson dan salam koi untuk persahabatan. Ya.